agak panjang karena tanggung satu rangkaian. Kita akan cerita tentang dua hal yang menjadi gangguan, malah mungkin bisa menghancurkan terhadap amal soleh kita. Di antaranya ada ungkapan yang menuntun kita untuk tetap waspada agar ibadah yang kita lakukan tidak hancur karena ujub dan riya. Ujub adalah merasa bangga dengan amal yang kita lakukan. Kalau riya, ingin dipuji orang, tidak karena Allah. Wa sami'tul Ustaz Abdul Hasan yahki 'anil Ustaz Abdul Fadl rahimahullah annahu kana yaqul. Cerita dari aku mendengar Ustaz Abdul Hasan menceritakan dari Ustaz Abdul Fadl rahimahullah annahu kana yaqul, ia berkata, ini alamu annama amaluhu minat ta'at wa rahmatuhu indallah ta'ala. Aku mensikapi amalku adalah bahwa amalku ini tidak diterima. Salah tanggapan ya. Maksudnya saking kerendahan hati beliau mensikapi amalnya sehingga seolah-olah amal itu ditolak, refuse. Saya putus asa, bukan putus asa dari rahmat Allah. Ini ekspresi kerendahan hati seorang ulama bahwa aku rumus ibadah itu tidak diterima. Saking kerendahan hati beliau di hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqila lahu bidzalik, ia ditanya, kok seperti itu? Fajaba inni a'lamu ma yahtaju ilaihi al-fi'lu hatta yakuna maqbul. Aku tahu sesuatu yang dibutuhkan agar amal itu diterima. Tapi wa a'lamu anni lastu aqumu bidzalika fa 'alimtu annahu ghairu maqbul. Aku tahu jika amal ini diterima di sisi Allah, ada hal-hal yang aku harus lakukan, tapi tidak aku lakukan. Akhirnya nggak diterima. Sekali lagi ini bukan untuk memutus asakan, tapi ungkapan kerendahan hati seseorang agar tidak terjebak pada riya. Qila lahu falima taf'aluha qala asa yuslihani Allah ta'ala yawman fatakuna nafsu muta'awwidatan li amalil khair fala ahtaju ila an awidaha dzalika min Allah. Kunaon sih, kenapa sih kok seperti itu pensikapan terhadap amal? Aku ingin apa yang aku lakukan dari amal-amalku yang meluruskan amal itu adalah Allah saja. Aku tidak ikut campur urusannya. Jadi setelah aku beramal saleh, aku tidak berhitung diterima atau tidak diterima, tapi aku berhitung semoga amalku diluruskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab untuk ukuran diterima oleh Allah, aku tidak memiliki hal itu. Jadi sekali lagi, jika aku beramal kebaikan, yang aku harapkan pelurusan dari Allah, bukan penilaian dariku. Jadi, kalaupun itu harus aku nilai, aku tidak layak untuk diterima amal. Kumaha tuh? Bagaimana tuh jawabannya? Biarlah Allah yang meluruskan. Lanjut para hadirin, fahadihi halu haula'il a'lam. Inilah kebiasaan orang-orang besar, orang-orang yang biasa bermujahadah, wal aqtori wal iqdam, orang-orang yang biasa ada di garda depan dalam beribadah. Fakunta anta kama qala syair, jadilah engkau seperti apa yang disenandungkan oleh penyanyi.
fatlub li nafsika suhbatan ma'abari wa qa'aliya suwaqabatil amal. Carilah oleh dirimu sahabat-sahabat, sehingga kalau kita berbandingkan dengan mereka, kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi keren tinggali amal batur anu aralus, sehingga kurang nanaungan. Jangan melihat ke bawah. Waktu orang teh kita kan ke masjid, kita kan kalau simpulan kan enggak, ya lumayan. Jadi jangan punya penilaian seperti itu, tapi lihatlah mereka-mereka yang ibadahnya, yang kerendahan hatinya kepada Allah luar biasa. Hayhata tudriku bitawani sadata, jauh untuk menggapai kemuliaan dengan cara yang mager, malas gerak. Masa orang malas gerak mulia kan? Jadi jangan bermimpi oleh sesuatu yang enggak. Mereka mendapatkan anugerah kemuliaan daripada Allah. Kadun nufusa wasa'adul. Mereka begitu payah, mereka begitu capek, mereka begitu lelah. Itu ya. Kadun nufusa. Dia mah enak makan, enak tidur, enak gitu. Dan saya malu ungkapan ini siapa? Kiai Haji Muhammad Bakir. Orang yang tidur 8 jam, makan 3 kali itu sapi untuk disembelih. Jadi sapi pencitan kira-kira. Orang yang makan 3 kali, terus tidur 8 jam, ya sapi pencitan. Ya artinya ngambil dia sampai awak gitu. Gawena dengan mandang busia. Kalau ingin jadi orang-orang berkelas, kadun nufusa wasa'adal ikhbar. Mereka payah dengan amal saleh, mereka kurang tidur. Wasa'adal ikhbalu dibantu dengan terus mujahadah muwajahah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khabar ayatu anni uthbituha hunal khabar al-ma'thur an-sadiq al-masjid. Lalu aku selalu menetapkan hati untuk melihat hadis langsung dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan pertama kita hafal hadis ini, mudah-mudahan. Yang kedua jadi panduan agar supaya kita ini betul-betul ada ada roti. Ya hakikatnya roti kan. Karena dengan hadis ini kita ini sebenarnya redam ya. Dengan hadis ini kita redam amal saleh kita. Ini ceritanya adalah Ruwiya an Ibnu Mubarak rahimahullah an rajulin wa qala bil ma'dan annahu qala liman. Hadis ini dari Ibnu Mubarak. Beliau dari seseorang itu adalah Khalid bin Ma'dan. Dia berkata kepada Mu'ad. Mu'ad bin Jabal adalah salah satu sahabat terkemuka. Beliau adalah sekretaris beserta Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Malah ada hadis musalsal yang diterima oleh Mu'ad dari Rasulullah. Musalsal itu artinya hadis yang berturut-turut, cara menerimanya sama dari sejak Nabi sampai ke bawah. Di antaranya adalah hadis Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dari Nabinya begini, wahai Mu'ad, aku cinta kepada kamu. Lalu dia menangis, lalu dia meriwayatkan hadisnya, meriwayatkan bacalah doa setelah salat, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu Mu'ad ketika meriwayatkan hadis ini juga sama polanya seperti Rasulullah meriwayatkan hadis kepada Mu'ad. Nanti Mu'ad menerima seperti itu, pola itu disebut hadis apa? Baik.
Qala li Mu'ad, ia berkata terhadap Mu'ad bin Jabal, haditsni hadisan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah ceritakan hadis yang kau dengar langsung dari Nabi. Wa fitau dan kau hafal, wa dzakartahu dan kau ingat hadis itu. Pikul yaumin, setiap hari min syiddati, dari yang sangat berat hadis itu. Kata yang bertanya itu siapa tadi? Khalid bin Ma'dan. Coba ceritakan kepadaku hadis yang kau terima dari Rasulullah dan kau ingat terus hadis itu. Saking hadis itu sesuatu yang sangat besar, membuat kita merinding. Oh nah, ya saya ada hadis. Sebelum Mu'ad itu menceritakan hadis, dia nangis dulu. Tumma baka bukan tawila. Ia menangis dengan tangisan yang panjang. Tumma qal wa syauqa, aduh kerinduan yang sangat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang pribadi yang jadi orang itu kayak teringin sama beliau karena ya tentu ya Rasulullah itu yang paling menawankan dalam beliau ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah wafat, kan kacau ya para sahabat. Sahabat Utsman tidak bisa bicara. Sahabat Ali pingsan. Sahabat Umar emosinya tidak terkendali. Dia membawa pedang kemana-mana sambil berkata, siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya pun. Tidak. Muhammad tidak mati, tapi dia dipanggil ke langit seperti Musa dipanggil ke bukit Tursi. Jika tidak ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala pada saat itu, tak seperti apa keguncangan masyarakat. Tiba-tiba sahabat Abu Bakar hadir, menyeruak, ya, lalu membuka kain muka tutup Rasulullah, ya, berkata, ya Muhammad, ya, bahasa kekerabatan. Tidak ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Satu ungkapan kedekatan hati sebagai teman. Ya Muhammad, intahaya umayya, sungguh saat kau hidup dan saat kau meninggal. Jika saja kematianmu bisa ditebus dengan air mata, aku habiskan air mata itu. Tapi itu dilarang oleh Allah. Tapi ya Tuhan, aku tidak bisa menahan hati untuk tidak rindu kepadamu. Bahkan katanya wafatnya Abu Bakar Siddiq karena terlalu rindu dengan Rasulullah. Lalu dia bilang ini udhurni inda rabbik, ingatlah aku Muhammad di sisi Allah. Dia kurang lemah. Ari anjeun mah geus karuhan di sisi pangeran, tapi waktu di sisi Allah itu jangan lupa. Udhurni inda rabbik, ingatlah kepadamu di sisi Tuhan. Ada di sisi Tuhan, bukan ada di pinggir Allah. Waktunya belajarnya luar biasa. Dia ada cerita sahabat